Halo, kembali lagi dengan Ibu Nuri Jasilaban. Untuk video kali ini, Ibu akan menceritakan mengenai sejarah dengan topik penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra merupakan proses mengarungi lautan luas. Jadi, pada masa itu, bangsa Barat atau bangsa Eropa melakukan penjelajahan sampai ke Nusantara. Kira-kira apa yang membuat mereka jauh-jauh menjelajah sampai ke Nusantara? Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah munculnya semangat 3G atau 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Mereka harus mencari emas, kejayaan, dan melakukan penyebaran agama Kristen. Indonesia, Nusantara merupakan kaya akan rempah-rempah, terutama pala. Mereka kan menyebut the black gold, emas hitam. Itu saking berharganya bagi mereka pada waktu itu. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah faktor semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pada masa itu bangsa Eropa berhasil menemukan kapal bercadik. Seperti ini kapal bercadik, dan ini yang digunakan kekuatan angin. Jadi kalau anginnya berhembus kencang, maka nanti layar akan dibuka dan kapal mereka akan berlayar dengan cepat. Kalau maju, maka maju. Kalau kapalnya anginnya mundur, maka kapalnya juga mundur ke belakang. Jadi pertanyaan, bagaimana Bu kalau kapalnya maju mundur? Maju mundur cantik, cantik. Jadi cantik gitu ya? Oh enggak ya, enggak mungkin ya. Angin itu maju mundur macam betul aja gitu ya. Tapi ya seandainya kapalnya oleng-oleng, berarti itu menandakan anginnya berputar gitu ya. Kemudian ditemukan juga kompas. Kompas itu sebagai petunjuk arah mata angin. Gitu dia. Jadi mereka dengan kompas ini cepat mengetahui di mana itu eh, timur. Timur itu sebagai pusat rempah-rempah. Yang berikutnya adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke Turki Utsmani. Jadi pada masa itu kota Konstantinopel ini atau sekarang dikenal dengan Istanbul merupakan pusat perdagangan antara orang Asia dengan orang Eropa. Jadi orang Asia membawa rempah-rempahnya, orang Eropa itu membeli. Namun setelah terjadinya perang salib antara Turki Utsmani dengan Romawi Timur, hal itu mengakibatkan kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, yang akhirnya bangsa Eropa tidak diizinkan lagi untuk melakukan perdagangan, sehingga orang Eropa dengan sendirinya harus mencari di mana letak rempah-rempah tadi. Makanya mereka langsung melakukan penjelajahan samudra sampai ke Nusantara. Kemudian yang berikutnya adalah munculnya teori heliosentrisme. Teori heliosentrisme ini yang diterapkan oleh Nikolaus Kopernikus, bukan Nikolaus Saputra ya. Nikolaus Kopernikus sebagai pencetus teori ini, yang inti teorinya itu adalah bumi berputar pada porosnya. Berarti dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa bumi ini bulat. Untuk mengawali penjelajahan ini, maka bangsa Barat memulai kesepakatan dengan penandatanganan perjanjian Tordesillas di Spanyol itu sekitar tanggal 7 Juni 1498, yang membagi dunia Eropa menjadi wilayah eksklusif antara Spanyol dan Portugis. Wilayah sebelah timur nantinya dimiliki oleh Portugis dan di sebelah barat itu dimiliki oleh bangsa Spanyol. Inilah nanti beberapa tokoh-tokoh yang melakukan penjelajahan samudra. Tokoh yang pertama yang berasal dari Portugis adalah Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran berawal dari tahun 1487 dan nanti tahun 1488 dia sampai di Tanjung Pengharapan. Dia mengalami kerusakan kapal dan pelayarannya hanya sampai di Tanjung Pengharapan saja atau yang dikenal dengan Tanjung Topan.
Nah, selanjutnya pelayaran dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama melakukan pelayaran berawal dari tahun 1497 Masehi. Jalurnya sama seperti yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias dari Tanjung Pengharapan, kemudian lanjut lagi sampai ke Calicut, gua yang ada di India. Dia nanti sampai di sana sekitar tahun 1498. Kemudian dia berhasil membentuk kongsi dagang yang pertama sekali di Asia. Atas suksesnya Vasco da Gama, beliau nanti diangkat penguasa di Goa. Kemudian dilanjut yang ketiga, Alfonso de Albuquerque. Alfonso ini nanti melakukan pelayaran sekitar tahun 1511. Dia nanti berlayar sama mulai dari Afrika Selatan, lanjut ke India di Goa, dan dia pernah menjabat sebagai gubernur perdagangan, gubernur dagang yang ada di Goa. Kemudian dari India dia memutuskan untuk melanjutkan pelayaran ke arah timur. Dan pada tahun 1511 nanti rombongannya berhasil mencapai Malaka di Semenanjung Melayu. Lanjut lagi, saat itu merupakan salah satu arah pelabuhan yang paling ramai di Asia Tenggara, terutama pada saat kota Konstantinopel sudah jatuh ke tangan Turki. Jadi pedagang-pedagang di Asia itu beralih ke Malaka. Dan tahun berikutnya, tahun 1512, barulah kapal Portugis berhasil sampai ke Maluku. Demikian penjelajahan dari Portugis. Kemudian untuk bangsa yang kedua itu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol itu diawali penjelajahan yang dilakukan oleh Columbus. Columbus nanti menjelajah ke arah barat. Berarti lanjut ke arah barat. Tujuannya sama-sama mau ke Asia gitu kan. Tapi kenyataannya dia terdampar dan sampai ke Pulau Bahama sekitar tahun 1492. Jadi rombongan Columbus berhasil mendarat sampai ke bagian Pulau Bahama ini, dan dia mengira bahwa dia itu sudah sampai di tanah Hindian. Jadi karena dia menganggap udah sampai ke Hindia, dia menyebut orang-orang di sana adalah orang-orang Indian gitu dia. Tempat mendaratnya Columbus ini kemudian dinamakan sebagai San Salvador. Selanjutnya Columbus melanjutkan pelayarannya dan mendarat di Haiti. Penjelajah yang berikutnya adalah Ferdinand Magelhaens yang melakukan pelayaran sekitar tahun 1599. Dia nanti dibantu oleh navigatornya yang bernama Sebastian de Elcano. Pada tahun 1521, rombongan Magelhaens ini mendarat di Pulau Guam. Kemudian April tahun 1521 sampai nanti ke Kepulauan Masava atau kemudian dikenal dengan Filipina. Di Filipina, Magelhaens menyatakan bahwa daerah yang mereka temukan itu sebagai koloni Spanyol. Tindakan daripada Magelhaens ini mendapatkan tantangan dari orang-orang Mazdan, sehingga terjadi konflik yang mengakibatkan Magelhaens terbunuh. Rombongan Magelhaens ini yang selamat nantinya akan melanjutkan pelayaran yang dipimpin oleh Sebastian de Elcano. Jadi Sebastian nanti terus melakukan pelayaran ke arah selatan. Sampai tahun 1521 mereka nanti sampai ke Kepulauan Maluku. Lantas nanti bertolak kembali ke Spanyol. Berarti dengan kata lain Spanyol, Portugis berjumpa di Maluku. Dengan kata lain, teori heliosentrisme berhasil dibuktikan bahwa bumi ini bulat. Kemudian penjelajah berikutnya dari Inggris sekitar tahun 1557 dipimpin oleh Francis Drake dan juga Thomas Cavendish. Beliau melakukan penjelajahan
yang dilanjutkan lagi tahun 1579 oleh rombongan Inggris sampai nanti ke daerah Ternate. Yang berikutnya dari negara Belanda. Pada tahun 1587 terjadi perang 80 tahunan. Portugis dikuasai oleh Spanyol. Hal ini mengakibatkan bangsa Belanda tidak mendapatkan rempah-rempah lagi di Portugis, karena pada masa itu Lisabon itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Jadi saat terjadi perang itu mereka nggak mendapatkan rempah-rempah lagi. Hal inilah yang mengakibatkan bangsa Belanda langsung melakukan bentuk penjelajahan. Sekitar tahun 1594 itu diawali oleh tokoh pertama yang bernama Baren. Dia nanti melakukan penjelajahan untuk mencari dunia timur atau tanah India melalui kutub utara, karena dia kan menganggap dari manapun nanti kita melakukan penjelajahan pasti bakal kembali. Dia menganggap bumi ini kan bulat. Rupanya penjelajah yang dilakukan oleh si Baren ini gagal. Kenapa? Karena dia kurang begitu mengenal medan, dan dia nanti berhenti di sebuah pulau yang disebut sebagai Novaya Zemlya, dan dia meninggal di dalam perjalanan. Yang akhirnya pada tahun 1595 Belanda mengirimkan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Berarti dengan kata lain, penjelajah yang kedua itu adalah Cornelius de Houtman. Nantinya beliau berhasil mendarat di Banten. Cuma karena dia bertindak sewenang-wenang dan kasar di Banten, hal itu mengakibatkan masyarakat Banten tidak suka dan mengusir dia. Berarti dengan kata lain, Cornelius de Houtman ini mengalami kegagalan membawa rempah-rempah ke negeri Belanda. Yang akhirnya penjelajah berikutnya dilanjutkan oleh si Jacob van Eyck. Beliau melakukan penjelajahan sekitar tahun 1598 dan berhasil mendapatkan rempah-rempah khususnya lada di daerah Banten, dan dia nanti melanjutkan penjelajahannya sampai ke Tuban dan juga Maluku. Dengan kata lain, intinya Belanda berhasil membawa rempah-rempah ke negeri Belanda, dan itu memicu bangsa Belanda semakin ramai melakukan perdagangan di Nusantara. Hal ini juga mempengaruhi Belanda untuk berinisiatif membentuk VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda. Untuk topik VOC ini nanti kita sambung di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selalu fokus dan tetap semangat.